Hai, halo, apa kabar semua rekan-rekan driver ojol dimanapun teman-teman berada. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Oke, kembali lagi di channel saya, channel newbie, ojol amatir, membahas sebenarnya hanya sekedar sharing-sharing aja ya di konten saya ini. Perihal apa saja yang saya alami sepanjang kurang lebih 2 tahun saya menggeluti pekerjaan ini. Mungkin nanti bisa berguna atau bermanfaat sharing-sharing pengalaman saya terkait driver ojol Maxim, terkhususnya yang driver bike ya atau motor. Oke. Di kesempatan kali ini saya pengen membahas tentang bahwasanya driver itu berhak juga ya teman-teman untuk memberi penilaian terhadap terhadap penumpang atau pelanggan atau customer. Ya, jadi bukan saja penumpang setelah kita drop atau kita antar sampai tujuan lalu turun, bukan saja mereka yang berhak memberi komentar atau penilaian terhadap kita sebagai driver, baik itu driver bike atau driver mobil ya atau car. Namun kita juga sebagai driver berhak untuk memberi penilaian, komentar atau tanggapan. Oke. Nah, saya akan mencontohkan bagaimana cara kita untuk memberi penilaian atau tanggapan terhadap penumpang atau pelanggan bila kita telah selesai mengantarkan sampai tujuan. Karena ada beberapa pelanggan atau customer itu ada yang baik, ada juga yang tidak ya. Ada banyak hal yang tidak itu mungkin saya kategorikan sebagai hal yang negatif. Contoh yang saya alami beberapa setahun belakangan ini itu customer atau penumpang itu sudah mulai pinter. Artinya terkadang mereka begitu sampai mereka mengatakan, maaf pak, maaf bang, maaf mas, saya nggak bawa atau saya lupa bawa uang cash atau ketinggalan, jadi saya mau bayar pakai transfer rekening. Itu hal yang terjadi teman-teman ya untuk wilayah di Yogyakarta. Beberapa kali saya temui seperti itu, sampai hari ini pun tadi seperti itu. Ya tidak masalah sejauh mereka bisa membuktikan transfer katakanlah via rekening bank manapun di depan mata kita itu sampai terbukti transaksinya berhasil dan kita ngecek sendiri di HP-nya betul itu ke rekening kita dan atas nama kita dan nominalnya seharga tarif orderan tadi. Tapi ada yang terjadi, dia hanya mengatakan saya minta nomor rekeningnya sama nomor WA-nya. Yang terjadi saya pernah ngalami itu WA-nya yang dikasih ke saya
tidak bisa dihubungi, artinya begitu nomor saya save tulisannya itu diundang, artinya nomor itu tidak ada di dalam atau tidak bisa kita kontak via by WA. Jadi terkadang ada seperti itu. Ya artinya bisa dikata ya kerja kita sia-sia, ya kan? Lebih baik si customer itu mengatakan bahwa maaf Pak, maaf Mas, maaf Bang, saya tidak punya uang, saya nggak punya duit. Itu lebih enak kita menerimanya sebagai driver. Hitung-hitung kita ikhlas, walaupun kita sendiri lagi kekurangan dengan kerja seperti ini yang penuh resiko, penuh tingkat kesulitan yang tinggi. Di sela-sela itu kita bisa berbagi, istilahnya bisa di kekurangan kita tuh kita masih bisa memberi mungkin kepada orang yang lebih mampu. Ya karena customer itu kan ibarat kata ya tamu atau raja seperti itu. Atau mungkin kalau duitnya kurang, alangkah baiknya kalau ngomong, tapi yang terjadi kadang mereka kasih duit diuntel-untel atau dilipat-lipat, tiba-tiba langsung lari meninggalkan gitu saja, entah masuk ke lorong kampung atau ke tempat keramaian seperti di mall. Nah itu kan setelah kita periksa itu ternyata uangnya kurang. Karena kalau kurang itu terus terang teman-teman saldo kita yang kepotong. Kita beli saldo itu kan pakai duit. Entah duit itu hasil narik yang kemarin, hasil kerja yang kemarin, atau kita ngambil dari pos-pos dana kita. Ini yang lebih kerasa itu buat teman-teman ojol Maxim yang sudah berkeluarga ya. Beda kalau masih yang bujang, mungkin buat sambilan, mungkin pekerjaan sampingan beda. Buat teman-teman yang sudah berkeluarga yang fokus, yang ini jadikan pekerjaan utama itu sangat kasihan sekali menurut saya. Oke, ini teman-teman saya pakai modus malam agar tidak terlalu silau. Ini hari Minggu tanggal 15 Oktober. Ini jam 7.55 kalau teman-teman lihat di atas. Ini saya istirahat ya, sudah off. Hari ini saya kurang enak badan karena cuaca terlalu ekstrim. Panas 34-35 derajat, tapi serasa 39 sampai 40 derajat. Hawanya panas sekali. Jadi saya kurang fit. Jadi hari ini saya cuma selesai di 6 orderan. Oke, saya akan mencontohkan cara untuk memberi penilaian atau komentar terhadap pelanggan atau penumpang atau customer. Oke. Nanti teman-teman bisa ikut buka di menu orderan itu. Kalau di bawah itu kan ada di proses, ada peta, ada order, ada obrolan, ada menu. Klik yang order lalu masuk di kolom order. Ini kolom order sebenarnya bisa kita tukar dengan daerah ya, bisa kita balik-balik begini, order yang di atas gitu, order daerah yang di bawah, atau kita balik. Kalau saya sukanya seperti ini, daerah yang di atas ya, order yang di bawah. Kita lihat di orderan yang diselesaikan itu ada 6 orderan yang diselesaikan, itu diklik. Ini tadi ada 6 orderan. Saya mau mencontohkan memberi komentar atau penilaian yang baik saja ya. Itu kalau teman-teman lihat di urutan 1, 2, 3, ini di ini Golden Goal Futsal, ini harganya 16.400. Oke. Ini saya mau mencontohkan teman-teman memberi penilaian yang baik. Karena dengan harga ini si customernya itu duitnya yang dikasih ke saya tuh dibulatkan jadi 17 lah. 600 perak itulah bonus atau tipnya kita sebagai driver bike atau car, khususnya di Maxim ya, karena pembayaran di Maxim itu belum memakai pihak kedua seperti
aplikasi tetangga yang 2 hijau itu. Jadi kalau Maxim tuh enaknya kayak gini, 16.400 itu kadang-kadang dibulatkan jadi 17. Tapi terkadang kalau ketemu customer yang agak pelit, maaf kata ini, itu kadang dia ngasihnya pas 16 perak. 16.000. 400-nya ini nggak dihitung. Artinya ya udah, kita mengikhlaskan, kepotong di saldo kita. Tapi ya sudahlah, hitung-hitung kita beramal membuat kebaikan. Oke, kita langsung saja, saya klik ini untuk mencontohkan memberi komentar atau penilaian. Kita langsung aja di bagian bawah sekali ini ada kolom tindakan yang warna biru. Ini kalau pakai modus malam ya, klik aja. Nah, di situ ada pilihan lanjut eksekusi, feedback, kontak dengan pelanggan, pesan untuk pelanggan, transfer dana ke pelanggan. Yang paling bawah sekali itu silakan beri penilaian. Nah, ini yang kita mau isi di kolom ini ya. Oke, kita klik saja. Nah, di situ tertera penilaian baik dan buruk. Ya, ini bisa kita klik aja. Kalau buruk itu ada pilihannya lagi. Buruk karena apa? Mungkin karena biaya rendah. Yaitu tadi seperti saya katakan, bayarnya nggak 16.400 tapi 16.000. Atau order yang dibuat kurang tepat. Mungkin untuk rute. Atau biaya tambahan rutenya tidak di titiknya di sini katakanlah, tapi orangnya jaraknya sekitar 100-200 meter dari titik tujuan penjemputan, atau mungkin terkait biaya tambahannya kurang ataupun tidak. Atau ada pilihan lain itu kalau untuk komentar buruk, ada pelanggan lama tidak datang. Mungkin dia datangnya terlalu lama sampai waktu tunggu sudah berjalan. Nah, di waktu tunggu ini kadang kita juga jadi bingung mau kita berlakukan atau tidak gitu loh. Kalau saya sih mending tidak usah, tapi berharap pelanggan itu sadar diri kalau terlambat dan memberi bonus atau tip ya, seperti tadi itu 16.400 jadi dibulati 17.000. Karena kalau pelanggan lama tidak datang ini akan ada notifikasi pemberitahuan juga dan ada suara di HP-nya bahwasanya dia terlambat, sama seperti di aplikasi di HP kita. Atau pelanggan sulit dipahami, mungkin di dalam perjalanan tiba-tiba maaf Pak, maaf Mas, maaf Bang, dompet saya ketinggalan, balik lagi. Atau mampir ke tempat-tempat yang tidak ada di dalam rute perjalanan. Atau mungkin pelanggan mabuk atau pengguna narkoba. Biasanya ketemu dengan pelanggan seperti ini atau penumpang seperti ini malam-malam ya, atau subuh di jam-jamnya orang tidur, entah dia dari keramaian, entah dia dari tempat hiburan malam dan sebagainya. Atau pelanggan kasar. Ya kasar mungkin teman-teman bisa menilai sendiri. Dan yang terakhir itu, kalau memang orangnya terlalu kita nggak suka sebagai driver, katakanlah terlalu kasar gitu dalam segala hal, ya kita bisa ini nanti diklik semua ya. Bisa kita centangi nih. Pilih salah satunya ya teman-teman. Apa yang sekiranya merasa kita terganjal di hati, kita bisa klik. Umpamanya ini. Ya ini jangan menugaskan saya pada orderan pelanggan ini. Jadi harapan kita tidak akan menemukan lagi penumpang yang ini di lain waktu. Lalu kita memberi komentar. Komentarnya ya apa yang kita rasakan. Itulah yang kita tulis di kolom komentar. Tetapi saat ini saya mau memberikan penilaian atau tanggapan atau komentar hanya pada penilaian yang baik aja ya. Karena si customer atau pelanggan ini tadi sudah memberi kelebihan 600 perak. Buat saya pribadi di pekerjaan ojek online ini, 600 perak itu suatu bonus yang betul-betul kami merasa dihargai sebagai driver. Kami bukan, perlu teman-teman tahu, kami bukan pembantu, kami bukan sekedar supir atau driver, tapi kami sebagai pelayan jasa. Jadi
Kami tidak minta dihargai, tapi berusaha menghargai setiap pekerjaan dari orang lain. Oke, saya akan langsung memberi komentar. Ini contoh saja ya. Terima kasih sudah memberikan kelebihan ongkos tarif. Oke, mungkin bisa ditambahkan pelanggan baik hati. Ini contoh ya teman-teman, nanti teman-teman bisa isi. Kalau sekiranya mau memberi penilaian baik dan buruk, nanti itu pasti akan timbul dari pemikiran atau hati, perasaan yang teman-teman sendiri mengalaminya. Ini saya hanya mencontohkan aja, ya kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah memberikan kelebihan ongkos tarif pelanggan baik hati. Oke, langsung kita bisa klik itu aja, send atau kirim. Ini nanti penilaian ini masuk ke sistem ya teman-teman. Nanti sistem akan menganalisa, mempelajarinya, bahwasanya kita juga punya feedback, punya respon terhadap pelanggan. Jadi tidak hanya satu arah dari pelanggan ke kita, tapi kita pun bisa balik ke pelanggan. Baik itu yang bersifat penilaian baik dan penilaian buruk. Ini kita kirim aja langsung. Oke, langsung dia otomatis keluar. Nanti tidak akan ada feedback apapun dari notifikasi aplikasi ke kita lagi. Ya udah cukup kita kirim seperti itu aja. Ya kita berharap bahwasanya kita bekerja itu ada punya feedback balik ke sistem melalui penilaian atau tanggapan baik dan buruk. Ya, oke. Kira-kira seperti itu teman-teman. Kurang lebihnya saya minta maaf kalau agak belibet atau kepanjangan di video kali ini. Tapi saya mohon ini bisa bermanfaat, berguna untuk teman-teman. Sharing saya mungkin di lain waktu saya akan sharing-sharing yang lain. Tetap semangat buat teman-teman yang bekerja, yang masih online saat ini. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa terutama makan tepat waktu, minum air putih yang banyak, lalu jangan lupa juga olahraga disempat-sempatin. Ya oke, tidur yang cukup, makan yang cukup, selebihnya berdoa. Karena kerja seperti ini kan kita seperti menunggu sesuatu yang tidak pasti. Akan tetapi kalau akun kita sudah kita terapinya bagus, ya bisa nanti orderan datang itu dengan sendirinya dan akan gacor. Oke. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton, dan buat teman-teman yang baru jumpa channel ini, jangan lupa dibantu atau disupport untuk like-nya, subscribe dan share yang sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat dan berguna. Kita ketemu lagi di video next. Jangan bosan-bosan untuk mampir di channel saya. Harapan besar saya ke depan channel saya ini dapat berkembang bersama dukungan juga dari teman-teman. Saya berterima kasih untuk yang sudah menonton, yang akan like dan subscribe, saya sangat menghargainya. Oke, salam satu aspal, salam aspal Geronjal. See you.